Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan lanjut ke pembahasan bab kedua, berpikir komputasional dan penerapannya. Ini adalah lanjutan video sebelumnya part 1 yang sekarang kita akan bahas, yaitu part kedua. Apa saja yang akan kita bahas nanti Bapak akan jelaskan di slide-slide selanjutnya. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita sudah membahas tentang dekomposisi. Sekarang yang akan kita bahas adalah yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Bagian kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola adalah suatu metode yang memanfaatkan komputer yang digunakan untuk menemukan sebuah keteraturan yang ada di dalam data dan untuk mendapatkan informasi yang lebih penting agar bisa memahami tentang keteraturan yang sudah ditemukan. Kita akan bahas nih pengenalan pola. Bapak akan menjelaskan pengenalan pola lebih lanjutnya di contoh-contoh ya, agar kalian lebih memahami. Kita lanjut terlebih dahulu. Jika mencermati dengan jeli apa yang ada di sekitar Anda, Anda akan sadar bahwa segala sesuatu membentuk pola. Kehidupan Anda sehari-hari membentuk pola. Apa yang Anda lakukan serta bagaimana Anda berinteraksi, bereaksi, dan berperilaku merupakan suatu pola. Ada aktivitas yang dilakukan membentuk pola harian, misalnya bangun pagi, makan 3 kali sehari, dan minum pada jam tertentu merupakan pola hidup harian. Jadi pada kehidupan sehari-hari pun ada pola-pola ya, yang keteraturan yang mana keteraturan tersebut membentuk sebuah pola. Kita lanjut ke contoh pengenalan pola. Ini adalah contoh pertama. Perhatikan angka-angka berikut. Angka pertama yaitu angka 2, lalu selanjutnya angka 6, selanjutnya angka 10, 14, 18. Di sini terdapat 5 angka yang berbeda, berderet ya. Jadi kita akan cari angka ke-6 ya. Dari deret ini kita akan cari angka ke-6. Kita perhatikan di angka-angka ini sebetulnya memiliki pola. Mari kita lihat pembahasannya. Dari deret ini kita akan mencari angka ke-6 ya. Dari contoh di atas terdapat angka yang mempunyai pola, yaitu angka berikutnya adalah angka sebelumnya ditambah dengan 4. Perhatikan di sini ya polanya, yaitu angka berikutnya. Misalkan di sini kita di angka 2, angka berikutnya adalah angka 6. Angka 6 ini adalah hasil dari angka sebelumnya ditambah dengan angka 4. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Lalu selanjutnya sama. Angka 6 ini kita akan tambahkan dengan angka 4. Hasilnya adalah 10. 10 ditambah 4 hasilnya 14. 14 ditambah 4 hasilnya 18. Maka dari pola ini kita bisa menentukan angka ke-6 ya. Jadi 18 ditambah 4 itu adalah angka ke-6. Kita lihat jawabannya. Dengan mengenali pola tersebut, kita dapat menghitung angka yang ke-6, yaitu 22. 18 ditambah 4 sama dengan 22. Jadi angka ke-6 adalah 22. Ini adalah contoh sederhana dari pengenalan pola. Dari deret angka kita menemukan sebuah keteraturan atau pola. Jika pola tersebut atau keteraturan tersebut sudah kita temukan, maka kita bisa melanjutkan atau menemukan angka ke-6 yang tadi menjadi pertanyaan. Oke, kita lanjut. Lanjut ke contoh pengenalan pola yang kedua. Di sini ada arah panah ya, menghadap ke atas. Lalu yang kedua sudutnya seperti ini. Lalu yang ketiga, keempat, dan kelima. Lalu kita akan mencari arah panah selanjutnya mengarah ke arah mana. Oke, untuk penyelesaian soal ini kita lihat dahulu penjelasannya ya. Dari contoh di atas terdapat anak panah yang membentuk pola berdasarkan perubahan arah, yaitu anak panah berikutnya berubah arah 45 derajat. 45 derajat ini adalah polanya ya. Jadi arah pertama menghadap ke atas, yang kedua 45 derajat, ditambah lagi 45 derajat, dan seterusnya. Maka anak panah selanjutnya adalah pasti menghadap ke arah bawah seperti ini ya. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi yang selanjutnya adalah
arah panah yang menghadap ke arah bawah. Nah, ini adalah salah satu contoh sederhana juga dari pengenalan pola. Ini adalah pola arah panah yang berubah arah menjadi 45 derajat di setiap arah panahnya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Pada contoh ini terdapat bangun ruang. Yang pertama adalah segitiga, yang kedua adalah segi 4, lalu segi 5, dan seterusnya. Oke, yang akan kita cari adalah bangun datar yang ke-6. Jika diperhatikan, Bapak akan kasih kesempatan kepada kalian untuk menebak bangun datar yang ke-6 adalah bangun datar yang seperti apa. Jadi kita pertama-tama lihat dulu polanya ya. Yang pertama adalah segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Maka di sini bisa kita lihat di bangun datar pertama dengan kedua ada penambahan satu sudut. Kita lihat di penjelasannya ya. Jika kalian sudah menyimpan jawabannya, kita samakan dengan penjelasan berikut ini. Dari contoh di atas, kita dapat melihat bahwa rangkaian bangun datar dengan pola, yaitu bangun datar berikutnya mempunyai penambahan satu sudut dari bangun datar sebelumnya. Ya, bisa dilihat ya, di sini ada segitiga 1, 2, 3, lalu di sini ada 4 sudut, selanjutnya ada 5 sudut, dan seterusnya. Sehingga bangun datar ke-6 adalah sebuah oktagon atau segi 8 yang bentuknya seperti ini. Oke, ini adalah jawabannya untuk contoh ketiga ini. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pengenalan pola dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal untuk menyelesaikan permasalahan, merekayasa sesuatu, memprediksi, dan sebagainya. Berikut beberapa contoh bagaimana pengenalan pola dapat dimanfaatkan untuk mencari sebuah solusi. Yang pertama, pola pergerakan arah mata angin digunakan untuk memprediksi akan datangnya badai atau angin topan, sehingga dapat memberikan peringatan bagi masyarakat yang mempunyai potensi berdampak. Jadi di sini pengenalan pola bisa diterapkan pada ramalan cuaca, boleh itu untuk potensi hujan atau datangnya badai maupun angin topan dengan memperhatikan pola arah mata angin. Jadi bisa diprediksi daerah mana yang nanti akan berdampak. Itu adalah salah satu dari contoh penerapan pengenalan pola. Kita lanjut ke yang kedua. Menyelesaikan masalah dengan cara yang sama jika masalah datang memiliki pola kesamaan dengan masalah sebelumnya. Jadi jika masalah yang satu dengan yang lainnya memiliki pola yang sama, maka cenderung akan menyelesaikan permasalahan dengan cara yang sama pula. Sebagai contoh, dokter akan cenderung memberi penanganan yang sama untuk seorang pasien yang memiliki pola gejala penyakit yang sama dengan pasien sebelumnya. Misalkan ada pasien yang pertama kali datang mengalami gejala influenza atau flu, lalu ada pasien yang kedua datang dengan gejala yang sama, flu atau influenza, maka penanganannya pun cenderung sama ya, obatnya, penanganannya, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari pengenalan pola. Baik, kita lanjut yang ketiga. Dalam bidang teknik. Nah, sekarang dalam bidang teknik. Kesamaan pola dari dua masalah yang sama dengan masalah yang lain. Sebagai contoh, pola aliran listrik mempunyai kesamaan pola dengan perpindahan panas, sehingga kasus perpindahan panas dapat diselesaikan dengan rumus-rumus yang sama dengan arus listrik. Ketika ada permasalahan, ya di sini adalah pola aliran listrik mempunyai kesamaan dengan perpindahan panas, maka rumus-rumus yang dipakai adalah sama dengan rumus-rumus alur listrik seperti itu. Ini adalah beberapa contoh dari penerapan pengenalan pola. Sebetulnya masih banyak contoh-contohnya. Ini adalah contoh sebagai gambaran penerapan pengenalan pola. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Berikut ini beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk dapat mengenali pola-pola yang ada. Yang pertama, temukan kesamaan karakteristik perilaku, penyebab, dan gejala dari masing-masing permasalahan.
Pertama kita mencari kesamaan dulu ya, dari karakteristik, perilaku, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, pahami bahwa kesamaan pola dapat ditemukan dari dua masalah yang berbeda. Jadi dua masalah yang berbeda ini pasti memiliki pola, tetapi juga dapat ditemukan dalam satu masalah yang sama, tetapi dari bagian yang berbeda. Intinya di dalam suatu masalah pasti memiliki pola-pola tersendiri. Kita cari ya, pahami dan cari kesamaan pola tersebut. Lalu yang ketiga, selalu membandingkan satu masalah dengan masalah lain yang mempunyai kemiripan kasus atau pendekatan metode. Jadi ada dua masalah, kita bandingkan dulu ya, satu masalah dengan masalah yang lain, lalu kita cari kemiripan kasusnya atau pendekatan metodenya, pola-polanya, keteraturannya dari dua masalah tersebut. Lanjut yang keempat, meskipun diyakini tidak ada kesamaan pola dari dua kasus, di sini kita sudah meyakini tidak ada kesamaannya, tetap perlu mengamati keduanya. Walaupun begitu, kita harus tetap mengamati keduanya. Jadi harus tetap diamati ya, untuk mencari pola-polanya atau aturan-aturannya yang sama. Poin-poin ini penting ketika kita akan memecahkan suatu masalah dengan pengenalan pola. Yang pertama tadi, temukan kesamaan karakteristiknya. Lalu walaupun terdapat dari dua masalah, bisa juga dalam satu masalah tapi dari bagian yang berbeda ya, yang kedua. Kalau yang ketiga, kita membandingkan satu masalah dengan masalah yang lain. Dan yang keempat, walaupun kita yakin tidak ada kesamaan, tetap harus atau perlu diamati keduanya. Untuk penjelasan mengenai pengenalan pola dalam pilar berpikir komputasional cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjut ke part selanjutnya untuk pilar yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan mudah dipahami. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.